Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nongmet yang masih isi komandan dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kali ini kita masuk ke pembahasan kisi-kisi pekan penilaian harian bersama matematika wajib, khususnya dimensi 3 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Sampai belepotan ngomongnya. Ya, sebelum pembahasan video ini ada baiknya jangan lupa klik channel, like, dan subscribe. Jangan lupa juga komennya yang positif untuk mendukung channel ini agar lebih baik di depannya. Terima kasih. Kita lanjut saja masuk ke pembahasan tentang dimensi 3 kisi-kisi. Yang pertama, informasinya sebelum kita memulai ada baiknya Bapak mengingatkan apa itu dimensi 3 yang paling pentingnya dalam hal perhitungan apa saja. Tentunya yang paling penting adalah rusuk. Jadi yang tergambar dari semua dimensi 3 ini digambar khususnya untuk kubus ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah rusuk. Rusuknya itu adalah semua yang tergambar, yang terlihat jelas. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai sisi. Nah, yang disebut sebagai sisi ini yang nanti kita coba warnai ini. Kita warnai kuning. Nah, ini sisi nih. Jadi ada sisi bawah, kemudian ada sisi atas, gitu ya. Tuh. Itu namanya adalah sisi. Jadi sisinya ada jumlahnya 6 ya. Ada atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Sisi yang atas disebut sebagai sisi EFGH. Sisi belakang adalah sisi CDAG. Nah, itu ya. Kemudian juga mengenal titik sudut. Titik sudutnya ada berapa? Ada 8 ya. Titik sudut A, B, C, D, sampai dengan titik sudut H. Nah, kemudian yang dibahas dalam dimensi 3 yaitu jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, juga jarak dari titik ke bidang. Di mana jarak dari titik tersebut ke titik ya sesuai. Contoh, kita tahu jarak titik E ke H, berarti itu adalah rusuk. Nah, kemudian ada yang menyilang atau serong gambarnya gitu ya. Itu adalah contohnya garis E ke G. Nah, ini menyilangnya di sisi di bagian atas, maka disebut diagonal sisi atas, atau biasa kita lebih gampang menyebutnya adalah DS, diagonal sisi. Nilainya sama dengan demikian. Yang nilainya sama dengan adalah rusuk dikali dengan akar 2. Nah, ini dapatnya diperoleh dari mana? Tentu perolehan ini hasil dari Pitagoras ya. Jadi menggunakan Pitagoras karena EHG atau pakai menggunakan segitiga EFG nanti secara perhitungan. Nah, untuk memudahkannya kita buat rumusnya DS sama dengan R akar 2. Tentu di beberapa literatur sudah banyak dijelaskan, di beberapa buku dan beberapa channel YouTube yang lainnya pun sudah dijelaskan. Nah, untuk kali ini kita fokuskan nilai DS sama dengan rusuk akar 3. Selain itu, juga ada yang namanya jarak titik dari A ke G. Nah, ujung contohnya A ke G, kemudian B ke H, C ke E, D ke E. Nah, itu semuanya dari ujung bawah sampai dengan ujung atas. Itu kita sebut sebagai diagonal ruang. R, diagonal ruang karena membelah ruang. Nah, itu rumusnya secara perhitungan adalah R akar 3. Jadi DR ini diagonal ruang. Ada yang menyebutnya diagonal rusuk. Salah ya, Nak ya. Yang benar adalah diagonal ruang. Oke. Itu. Kemudian ada juga seandainya jarak titik yang serong tadi itu kita misalkan perpotongan, contohnya yang atap ya, yang bagian alas, atap alas bawah bagian atas yang atapnya ini berpotongan, sehingga titik potongnya itu kita beri nama huruf P atau huruf yang selain yang ada yang sudah ada di sini tidak boleh digunakan lagi. Nah,
Kemudian kita tarik garisnya dari garis yang berlawanan. Contoh dari D ke P, atau dari A ke P, atau dari C ke P gitu ya. Nah, atau dari B ke P. Jadi dari bawah saja sudah ada. Nah, itu kita sebut sebagai jarak menuju pusat atau kita singkat CP. Itu lebih mudahnya mengingat. Nah, rumus perhitungannya dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan memperoleh nilai R dibagi 2 akar 6. Atau cara menghafalnya tinggal 2 kali 3, 6. Ini R-nya ada 2, harus dibagi 2. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga nanti tentunya adik-adik sekalian juga akan menemukan bentuk perhitungan yang akan arahnya perhitungannya itu membentuk segitiga siku-siku seperti biasa ini. Nah, yang ditanya itu jarak menuju ke suatu garis. Nah, garisnya misalkan ini kan siku-siku. Ya, jarak terdekatnya adalah jarak siku-siku. Nah, ini nanti kita akan menggunakan luas dari segitiga sama dengan luas segitiga. Atau setelah eliminasi, rumusnya menjadi A1 T1, A2 T2, di mana A1-nya adalah yang ini, T1 yang ini. Tentunya yang harus ada siku-sikunya ya. Ya, ini ada. Maka ini bisa dikatakan sebagai alasnya. Jadi alas kedua dan ini T kedua. Nanti kita menggunakan rumus ini. Ya. Oke, jadi hanya ada beberapa rumus yang dijelaskan. Nah, kemudian kita coba hapus dulu ini. Nah, itu kita hapusnya secara iris-iris panjang ya. Nah, ini simple. Oke, segmen garis. Nah, sudah kita yang ditanyakan dalam soal, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kita coba cari tahu. Yuk, kita cari tahu. Dalam soal ini, jika diketahui AD. AD itu yang mana? Oh, ternyata AD pada bagian bawah ini. Nah, yang terlihat jelas, berarti dia adalah rusuk. Rusuknya sudah ada. Yang ditanya adalah panjang garis C ke G. Nah, C ke G pun juga terlihat jelas ini. Ini pun namanya rusuk. Sehingga kita peroleh panjang CG adalah 10 akar 3. Simpel ya, kalau adik-adik sudah paham apa itu rusuk, apa itu diagonal sisi, diagonal ruang, jarak ke pusat, apa itu yang namanya sisi, titik sudut, tentu ya adik-adik akan jauh lebih mudah memahami dimensi 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelumnya, informasi berikutnya adalah video ini akan saya bagi beberapa part karena takut kepanjangan durasinya sehingga akan membosankan mendengarnya. Nah, harusnya belajar matematika tidak membosankan tapi menyenangkan. Dalam video ini akan dibuat jauh lebih mudah. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini membicarakan tentang jika OP. Kita cari tahu OP. Oh, ternyata OP adalah garis yang benar-benar terlihat ini. Nah, OP ini adalah rusuk. Nah, yang ditanya adalah MR. Nah, MR ya. MR itu adalah jarak dari M ke R. Ini sebenarnya kan tidak ada, tapi saya buat garis saja. Itu dia ada di bagian sisi belakang, maka dia disebut sebagai diagonal sisi. Di mana rumusnya kita tahu adalah R akar 2. Kita sudah tahu informasinya, nilai R-nya ya, nak ya. R-nya adalah nilainya 10 akar 3. Sehingga kita hitung panjang MR sama dengan 10 akar 3 sebagai rusuk, kemudian dikali akar 2. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 10 akar 6. Simpel ya? Oke. Untuk lebih paham lagi, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 3. Informasi apa yang diperoleh? Kita lihat. Panjang garis BG. B ke G. Ternyata panjang garis BG ini adalah diagonal sisi yang ada di sebelah kanan, yaitu sisi BCGF. Nah, ini jadi kita informasinya adalah diagonal sisi. Padahal kita tahu diagonal sisi rumusnya adalah rusuk akar 2. Nah, kalau sudah tahu diagonal sisinya, kita harus cari tahu nilai R, di mana nilai R adalah diagonal sisinya dibagi akar 2. Kenapa akar 2? Nah, ini informasinya. Jadi informasinya dari ini, akar 2-nya. Gitu ya. Kita hitung R-nya.
boleh dihitung jadi R berapa ataupun didiamkan juga nggak masalah, karena yang ditanyakan apa kita cari tahu. Coba, yang ditanyakan adalah panjang garis DF. Siapa itu panjang garis DF? DF ini yang berwarna oranye ini ya. Itu ternyata dari ujung bawah ke ujung atas. Ternyata DF ini adalah diagonal ruang. Nah, kita peroleh diagonal ruang, rumusnya lah R akar 3 ya nak ya. Sehingga kita dapat R-nya sudah ada, ini R-nya nih. Jadi kita hitung 10 akar 3 per akar 2 dikali dengan akar 3. Kita hitung ya. Nah, yang bisa dihitung mana nih? Nah, yang bisa dihitung kita lihat ini ya. 10 dibagi akar 2. Nah, akar 2. Kemudian akar 3 kali akar 3. Nah, dapatnya, atau adik-adik gini aja. Kita hapus dulu yang ininya. Nah, ini kita hapus. Oh, sorry. Oke, ini kita hapus. Nah, kita hitung biasa lagi kayak tadi aja ya, kita hitungannya. Nah, ini akar 3 kali akar 3. Oh, ini belum dihapus juga. Ini dihapus dulu, kita coba hapus yang ini ya. Oke. Nah, kemudian kita hitung biasa. Nah, oke. Nah, ini kan hitungannya adalah 10 akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu kan 3 ya. Dibagi akar 2. Saya penyelesaiannya adalah 30 dibagi akar 2. Padahal adik-adik tentu sudah belajar di sini menggunakan yang namanya bukan pemfaktoran, tapi namanya dirasionalkan, yaitu 30 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Sehingga kita peroleh 30 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4. Akar 4 2. 30 bagi 2 15. Berarti kita dapat 15 akar 2 secara rasional. Ini sudah diajarkan tentunya ketika adik-adik menginjak SMP. Nah, bagaimana langsungnya? Nah, langsungnya kalau adik-adik sudah paham tentu boleh dong mencari cara mudahnya. Ketika dibagi dengan akar 2 dalam bentuk akar, nah akar 2-nya tetap masih ada. Kemudian kita bagi 30 bagi 2 15. Nah, hasilnya sama. Oke, jadi kita peroleh adalah 15 akar 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 yaitu informasinya. Jika panjang LR, siapa itu LR? Kita cari tahu. LR ini adalah garis yang ini. Oh, ternyata LR adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruangnya sudah ada, kita hitung. Berarti 10 akar 3 dibagi akar 3. Karena diagonal ruang rumusnya kan rusuk dikali akar 3. Jadi kita pembaginya akar 3. Kalau ini bisa dicoret langsung. Nah, diselesaikan dapat 10. Kemudian kalau sudah ada dapat informasinya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya panjang LX, di mana LX itu adalah pusat dari KR dengan ON. KR dengan ON bersilangan, sehingga membentuk pusat, namanya adalah X. Namanya, ini salah, kenapa ditulis R ya? Namanya adalah, salah. Oke, kita hapus dulu. Oke. Loh, ini salah, ini tidak dihapus, yang dihapus hanya ini. Nah, ini namanya adalah X gitu ya, kita kasih namanya X, jadi panjang LX. Nah, LX ini ternyata menuju ke suatu pusat ya, bukan K ke X. Ya, kalau K ke X buat pusat juga memang, tapi yang dimaksud jarak ke pusat itu adalah dari yang lainnya, dari sisi lainnya gitu, dari L ke X. Nah, ternyata LX ini merupakan jarak ke pusat, di mana nilainya rusuk dibagi 2 kali akar 6. Kita punya rusuknya adalah 10 dibagi 2 dikali akar 6, sehingga 10 bagi 2 adalah 5 akar 6. Jadi kita tahu panjang garis LX adalah 5 akar 6. Kalau misalkan penjelasan Bapak ini terlalu kepanjangan atau terlalu cepat, nah adik-adik bisa mempause dulu atau mengulang kembali. Nah, bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5.
Jika panjang BP, nah, BP di sini tidak ada huruf P, tapi kita cari tahu informasinya. P merupakan pusat atas. Atas ya. Berarti yang atas yang ini, pusat atas. Berarti atas, ditarik garis diagonal sehingga dapat pusat. Nah, ini kita pusatnya, kita informasikan namanya adalah P. Sesuai dengan soal. Nah, B-nya mana? Ini B-nya. Nah, ini B. Ternyata jarak menuju ke pusat. Nah, berarti kita harus cari R-nya. Ingat, jarak pusat itu adalah rusuknya kan dibagi 2 baru dikali akar 6. Ya, kita balik. Jadi 10 akar 3 dibagi dengan akar 6 dikali dengan 2. Pertanyaan dalam soalnya adalah, kita lihat pertanyaannya, maka jarak AG. A ke G ini yang kita tarik garis ini. Nah, AG ini adalah, ternyata kalau dilihat-lihat, AG adalah diagonal ruang. Yang nilainya adalah R dikali akar 3. Padahal kita tahu nilai R-nya adalah yang ini. Jadi, 10 akar 3 dibagi akar 6 dikali dengan 2. Nah, jangan lupa, kalau itu nanti biasanya suka kelupaan nih, akar 2-nya akar 3-nya nggak ditulis. Nah, ini tulis. Ya, yang kalian tulis ini awalnya itu hanya R saja. Kita bagi, kita sederhanakan, ini ada yang bisa dibagi. Nah, ini bisa nih. Nah, boleh membagi seperti ini? Boleh. Kalau misalkan tidak dibagi, bagaimana, Pak? Nah, kalau misalkan tidak dibagi, ya nggak masalah juga. Yang penting kita tahu akar 3 kali akar 3 itu 3. Ya, kok bisa 3? Karena akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9. Akar 9 kan 3. Nah, kemudian 3. Jadi 10 dikali 3 dikali 2 dibagi akar 6. Kita dapat nilainya adalah 60 dibagi akar 6. Nah, kan langsung akar 6 ya. Kemudian 60 bagi 6 itu 10. Jadi jawabannya adalah 10 akar 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau belum paham, pelan-pelan diulangi kembali. Kita lihat nomor 6. Jika panjang QR, nah panjang QR itu yang mana? Panjang QR-nya 24. QR, oh ini adalah rusuk. Ternyata nilai rusuk. Berapa panjang kaki? Nah, kita lihat K ke Q. Mana K? K bawah, Q ujung. Oh, dari ujung bawah ke ujung atas. Berarti dengan kata lain, kaki itu adalah diagonal ruang, dimana nilainya adalah rusuk akar 3. Rusuknya kita punya kan? Sudah, ya tinggal simple tulis saja 24 akar 3. Simple. Selesai, mudah ya? Kalau paham, pasti mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Diketahui jarak titik B ke H adalah 24. Siapa B ke H? Kita cari tahu, kita gambar, tarik garis, red. Oke, warnanya belum kepilih. Nah, ini. Ups, kita balik lagi. B ke H garisnya adalah kita warna ini. Titiknya ini B ke H. Oh, B ke H itu diagonal ruang. Berarti kita cari tahu R-nya. R-nya adalah 24 dibagi akar 3. Kok akar 3? Karena diagonal ruang rumusnya rusuk dikali akar 3. Jadi pembaginya adalah akar 3. Kemudian kita cari tahu lagi. Apa yang ditanyakan dalam soal? Yang ditanyakan adalah panjang garis D ke E. Mana D ke E? Ini D ke E. Oh, dia letaknya ada di sisi sebelah kiri. Berarti DE itu merupakan diagonal sisi, di mana rumusnya adalah rusuk akar 2. Kita sudah tahu rusuknya adalah 24 akar 3. Tulis 24 akar 3 dikali akar 2. Jangan salah ya. Kita hitung. Ini kan akar 3, akar 2. Kemudian 24 bagi 3 dapat 8. Sehingga kita peroleh 8 akar 6. Jangan 3 ditambah 2 jadi 5 ya, karena ini perkalian. Karena kalau perkalian, kalau penjumlahan akar 3 tambah akar 2 itu tidak memperoleh hasil apa-apa. Hasilnya sama saja, tetap tidak berubah. Akar 3 plus akar 2. Tapi ini kan bentuk perkalian. Kita dapat 8 akar 6. Oke,
Ini merupakan video terakhir di part yang pertama ini. Karena takut durasi terlalu panjang, Bapak buat durasinya sekitar 20 menit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berbagi untuk menginspirasi.